luar biasa banget. Serasa di Milan, serasa di Paris. Betul sekali, betul sekali. Tapi kita ini sebetulnya hanya di Jakarta Pusat. Kita beri tepuk tangan untuk karya-karya luar biasa. Mungkin banyak yang menyangka peragaan busana yang kita lihat tadi adalah karya dari mancanegara. Namun siapa sangka bila gelaran fashion tadi merupakan event besar karya anak bangsa yang terkenal di berbagai negara bernama Modest Fashion Weeks atau busana-busana santun. Telah hadir bersama kita Franka Surya. Di samping kanan saya juga ada hasil karya dari seorang wanita tangguh yang bekerja sebagai penjahit rumahan. Selamat malam Ibu Indrayati. Saya panggilnya Bu Iin ya. Di samping kiri saya juga sudah hadir juga sebuah produk-produk yang berawal dari usaha rumahan. Seorang ibu rumah tangga yang kini menjadi salah satu trendsetter dessert box di Indonesia. Ada Najla Bishir. Selamat malam Najla. Jadi kepengen makan nih, kita ambil ngopi. Selain ketiga tamu kita malam hari ini, tentunya Kata Sandi juga menghadirkan tamu spesial. Yaitu sahabat saya, Ibu Handayani, saya panggil Ibu Hani, selaku Direktur Konsumer BRI yang akan memberikan tips dan strategi dalam menjalankan bisnis dan UMKM. Ya, dan selamat malam juga Mas Sandi. Senang sekali malam hari ini ada saya Iksan Akbar yang akan menemani Mas Sandi. Dan senang sekali saya ada di acara ini ditemani juga sama tamu-tamu kita, wanita-wanita hebat dan juga inspiratif pastinya. Betul sekali Bro Isan, and welcome to Kata Sandi Bro Isan. Terima kasih, ini perempuan-perempuan hebat, perempuan mandiri. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Wanita dan dari Kementerian Negara Koperasi dan UMKM ada 64 juta unit usaha kecil menengah di Indonesia. 64 juta. 99,99%-nya adalah UMKM. Nah kalau kita lihat dari 99,99% tersebut, 50% pelakunya adalah perempuan. Ya, jadi ini sangat menarik sebenarnya tema malam hari ini ya, Mas Andi. Jadi saya nggak sabar untuk mendengarkan kisah dari para tamu-tamu kita malam hari ini. Dan pastinya para emak-emak Mas Andi, di rumah nih juga pasti sudah nungguin nih cerita kita malam hari ini. Betul banget, makanya kita namakan temanya malam ini Cuan Usaha Perempuan. Saya juga ingin tahu bagaimana perjalanan seseorang penjahit rumahan yang saat ini turut berjuang untuk membantu perekonomian keluarganya melalui usaha menjahit. Tapi sebelum kita ngobrol dengan Bu Indrayati, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Nama saya Bu Iin, profesi saya penjahit rumahan. Suami pernah bekerja di minimarket. Terus waktu tahun 99-2000 lah, kan ada PHK besar-besaran ya. Udahlah, kan sayanya juga bisa usaha kecil-kecilan di rumah. Karena udah pernah pengalaman ada menjahit, ya udah aku belajar aja jahit dari kecil-kecil. Walaupun pertama-tama aku jahit spray. Pernah bantuin saudaraku itu yang motong, aku yang jahit. Jadi pas pandemi kan karena nggak boleh sama pemerintah, jadi akad nikahnya aja yang diambil, yang untuk resepsinya biasanya kan orang-orang yang sekitar kan biasanya dikasih tuh banyak untuk seragam kan. Karena nggak boleh, jadinya yang jahit paling cuman pengantinnya aja. Padahal kan biasanya sebelum puasa sama habis lebaran itu kan banyak banget. Maka dari itu aku membuat ide untuk membantu ibu. Pemasukan masker ini untuk jajan aku, untuk membantu perekonomian keluarga aku di sini sih gitu. Harapanku sih mudah-mudahan hasil karyaku jahit ini bisa diapresiasikan di luar, di masyarakat luas tuh bisa menerima dan bisa menampung hasilku. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Bu Iin. Boleh ya, saya dekat Bu Iin ya. Saya ingin tanya, gimana sih ceritanya waktu itu
ide awal terus bisa menambah penghasilan waktu suami ya bersama-sama mengumpulkan nafkah? Tadinya pertama-tama saya juga belum nggak bisa jahit, tapi karena saya pernah dari saudara ada yang menjahit, saya langsung belajar sedikit-sedikit menjahit. Alhamdulillah lama-lama bisa. Walaupun pertama-tama saya juga jahit spray, baju anak-anak, tapi alhamdulillah dari tetangga belajarlah untuk jahit yang lurus-lurus aja dulu gitu. Alhamdulillah sekarang bisa. Alhamdulillah. Jadi satu jahit ibu dapat berapa penghasilan dan sekarang per bulan omsetnya berapa? Saya kurang karena nggak di dalam ini omsetnya tuh belum pernah di ini ya, jadi nggak pernah belum di belum. Nah ini adalah salah satu nanti juga sama Bu Hani ya, kita karena pelaporan keuangan itu teman-teman UMKM, Bu In ini mesti dibantu dan sebetulnya menurut informasi Bu In sendiri juga mengajarkan serta memberi peluang justru ya kepada tetangganya untuk bergabung, terutama tetangga dari teman tuli ya. Saya membutuhkan teman untuk menjahit karena pada waktu itu saya membutuhkan yang Mbak Ika itu mempunyai bakat dalam hal menjahit. Maka saya membutuhkan Mbak Ika. Semoga Mbak Ika dengan bakatnya dan kemauannya bisa berkembang. Dan ternyata Mbak Ika ini punya kelebihan ya. Dan jika diberikan kesempatan pelatihan, ternyata terjadi juga penciptaan lapangan kerja. Dan itu konkret. Nah untuk Mbak Franka nih, sebagai sama perempuan hebat nih, yang bekerja di bidang fashion. Gimana tanggapannya tentang penjahit rumahan seperti Bu In ini? Ibu keren banget, aku tadi lihat, senang lihat kamu membantu Alhamdulillah, terima sama kasih. wanita. Nah sebenarnya sih kalau di sini memang penjahit rumahan kesannya kelasnya gimana ya. Sementara kalau di luar kan bespoke gitu kan, tailor tuh kan sebenarnya lebih eksklusif dan harusnya lebih mahal kan. Itu masalah packaging aja sebenarnya. Mungkin ibu udah ngumpulin satu, coba dikumpulin 2, 3, lalu bikin mungkin dream dressmaker something like that. Ada anaknya kan yang muda, jadi bilang kayak your dream dress at your door gitu. Kamu datang ke rumah gitu kan, udah dengan pilihan bahan segala macam. Jadi itu masalah kemasan aja. Jadi nanti yang akan membedakan antara ibu dengan penjahit biasa. Gitu. Jadi keren, bagus ada di situ, cuma tinggal dikemas aja sih kalau menurut aku. Potensinya ada, apalagi ada anak muda, anak ibu yang bantuin. Iya, Jadi terima kasih. nanti kita bisa ngomong lebih lanjut ya. Japri-japrian ya. Iya. Terima kasih. Sekarang ini di tengah pandemi ini kendalanya apa saja yang dirasakan oleh Bu In? Kendalanya mungkin untuk pelanggan dan pelanggan saya itu kebanyakan meminta kepada saya, tolonglah Mbak In tuh beli bahan ya supaya menjahit udah jadi gitu. Cuman sayanya belum mampu karena tenaga dan waktu. Jadi kekurangan sumber daya manusia ya, tenaga dan waktu. Nah, kalau kita lihat nih San, menarik banget nih. Ada solusi tadi, kalau kita bilang kan masalah keuangan tadi cash is king. Terus kata Mbak Franka, packaging is queen. Betul sekali. Jadi ini menikmati sekali saya obrolan antara dua perempuan inspiratif ini. Siapa tahu keluar dari sini benar-benar bisa kolaborasi. Karena kan sekarang eranya kolaborasi. Bu In sendiri ada yang mau ditanyain nggak ke Pak Sandi? Minta tips atau apa gitu? Minta order juga boleh Bu. Saya ada Mpok Nur di rumah itu seneng ngorder-ngorder segala macam. Alhamdulillah. Mungkin saya ingin menanyakan kepada Pak Sandi, bagaimana caranya memasarkan jahitan saya lah, hasil kerja saya itu di lingkungan Jatimulya, khususnya Bekasi, Tambun Selatan. Bisa gitu tertampung ya hasil kerja saya gitu. Oke, ini pertanyaan yang konkret sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha UMKM ya. Ini pengusaha mikro dan kecil adalah bagaimana meningkatkan akses pemasaran. Dan selalu saya sekarang menyampaikan bahwa ada teknologi digital adaptasi. Tadi apalagi ada anak ibu ya
yang bisa memasarkan dengan konsep bespoke dan konsep-konsep yang sekarang lagi hits banget, yang lagi in. Dan kedua, gabung komunitas, Bu. Komunitas ini kebetulan di daerah Jatimulya, Bekasi ini saya banyak kenalan di sana. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa dorong beberapa komunitas untuk berkolaborasi sehingga bisa menampung hasil dari jahitan Ibu nanti. Oh ya, terima kasih. Tadi masukan yang bagus sekali dari Mbak Franka. Dan setelah ini kita juga ingin tahu bagaimana seorang Franka Surya bisa menembus pasar fashion internasional. Di mana kita sekarang? Di kata siapa? Kata Sandi.